Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berhubungan suami istri saat haid menurut pandangan Islam dan medis. Mungkin ada beberapa pasangan suami istri yang masih mempertanyakan bagaimana hukumnya berhubungan saat haid dari sisi medis ataupun agama. Bagaimana pula akibat dan apa efek berhubungan saat haid? Salah satu aktivitas yang oleh sepasang suami istri adalah berhubungan. Namun tak jarang pasangan ragu untuk melakukannya karena sang istri sedang haid. Larangan berhubungan suami istri saat haid dalam Islam. Dalam agama Islam, berhubungan suami istri adalah wajib. Selain itu, juga menjadi ibadah dan pahala bagi setiap pasangan yang keduanya setuju untuk melakukannya. Namun, berhubungan suami istri saat haid menurut agama Islam itu diharamkan. Pandangan dari para ulama seperti pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika istri dalam masa haid maka diharamkan berbagai bentuk hubungan suami istri. Sebagaimana hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan suami istri. Pada waktu haid, jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan suami istri hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mencucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Akibat berhubungan suami istri saat haid menurut Islam diantaranya adanya infeksi saluran kencing bagi laki-laki, dan bagi perempuan akan ada infeksi jamur. Hukuman berhubungan suami istri saat haid menurut Islam, para ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai berhubungan saat datang bulan. Namun mereka sepakat ketika istri dalam masa haid, yang artinya kedua alat vital bertemu, hukumnya haram. Dikutip dari Anas radhiyallahu an, disebutkan bahwa orang Yahudi jika para wanita sedang datang bulan itu tidak memberi makanan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukan segala yang kamu mau kecuali hubungan badan. Hadis riwayat Muslim. Keharaman berhubungan suami istri yang sedang haid ini tetap berlangsung sampai wanita tersebut selesai dari haid dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai haid saja, tetapi juga mandinya. Sebab di dalam Al-Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram berhubungan sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci. Itu bukan sekadar berhentinya darah, namun harus dengan mandi janabah. Itu adalah pendapat Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah serta Al-Hanafiyah. Resiko berhubungan suami istri saat haid secara medis. Berhubungan suami istri memang menjadi kebutuhan biologis setiap manusia. Namun ketika dilakukan ketika istri sedang dalam masa haid ini, maka bisa menimbulkan beberapa resiko, sehingga berhubungan suami istri memang sebaiknya tidak dilakukan untuk menghindari beberapa resiko berhubungan saat haid. Secara medis, terdapat efek samping berhubungan saat haid terakhir, di antaranya seperti berpotensi akan timbul penularan virus seperti HIV dan hepatitis. Selain itu juga adanya penyebaran infeksi yang terjadi
seperti ketubah falopi yang menjadi akses sel telur tertutup. Infeksi lainnya ke kandung kemih, uretra, dan ginjal. Akibatnya terdapat penyakit di saluran kencing. Akibat berhubungan saat haid lainnya juga pada bakteri yang meningkat di darah menstruasi dan menyebabkan penyakit yang bernama gonorea. Itulah penjelasan mengenai berhubungan suami istri saat haid menurut pandangan Islam dan medis. Sebaiknya tidak untuk dilakukan karena memberikan banyak resiko pada organ reproduksi. Begitu juga dalam Islam bahwa haram untuk melakukannya. Sahabat yang beriman, semoga informasi terkait berhubungan suami istri saat haid menurut Islam dalam video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk berlangganan konten video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.